Iya, yang kemarin juga menyinyiri Indonesia bakal seperti Sri Lanka. Nah, terpatahkan kan dengan berita ini, yaitu Malaysia saja meminta untuk mengikuti jejak Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Merinding sekali ya, baru kali ini Indonesia benar-benar diakui oleh negara-negara lain, khususnya negara tetangga, yaitu Malaysia. Bahkan di sini ada berita yang menyebut khawatir seperti Malaysia. Politisi Malaysia minta ikuti jejak Indonesia untuk menghadapi krisis ekonomi di negaranya. Ini sungguh sangat berita yang sangat keren sekali. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia diakui ekonominya kuat. Bahkan Bank Dunia menyebut Indonesia tahan menghadapi guncangan resesi ekonomi di dunia ini. Ini dari celoteh receh. Berkat Pak Jokowi, Indonesia menjadi negara yang menginspirasi negara lain. Sangat membanggakan sekali. Saya sebagai rakyat biasa sangat merasakan apa yang telah diperbuat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menjabat di periode pertamanya hingga periode kedua. Terbukti pembangunan kian masif. Bahkan kemarin saja mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad juga mengakui pembangunan Malaysia tertinggal oleh pembangunan Indonesia. Banyak yang mengakui kinerja dari Presiden Joko Widodo. Ya, tetapi oposisi Presiden Joko Widodo memang lucu-lucu. Bahkan mengkritiknya pun tidak memakai data, bahkan cenderung ke fitnah. Ya, tetapi Presiden Joko Widodo tidak ambil pusing lah dengan kritikan-kritikan oposisi, melainkan malah membuat acuan Presiden Joko Widodo untuk bekerja lebih banyak lagi, dan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Coba kita lihat komentar-komentarnya ini ya. Kira-kira bagaimana? Bagi yang berharap Indonesia runtuh, silahkan ke laut aja. Bangga menjadi rakyatnya. Jokowi is the best. Hati-hati, Malaysia juga tukang tipu. Malaysia aja ikut jejak Indonesia. Tuh, baiknya boleh dicerna yang pada nyinyir ke pemerintah. Mau bareng gitu, dengerin dan cerna kata-kata dengan makna jelas. Jangan terjebak dengan pokatrut. Tak orang-orang yang kemarin minta pengen kayak Sri Lanka. Nah, gimana itu yang kontra-kontra? Iya, yang kemarin juga menyinyiri Indonesia bakal seperti Sri Lanka. Nah, terpatahkan kan dengan berita ini, yaitu Malaysia saja meminta untuk mengikuti jejak Indonesia untuk menghadapi perekonomian yang kuat. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Khawatir alami bangkrut seperti Sri Lanka, politisi Malaysia rame-rame anjurkan ikuti langkah Indonesia atasi persoalan ekonomi. Malaysia akan bangkrut seperti Sri Lanka, disampaikan anggota Dewan Hulu Kinta Muhammad Arafat Farisya Muhammad pada 13 Juli yang lalu. Ia ingatkan Malaysia mirip Sri Lanka dalam hal administrasi dan kepemimpinan. Sungguh, Malaysia akan ikuti Sri Lanka. Pemerintah kita Malaysia korup, bahan pangan pun masih 90% impor, tegasnya. Ia menilai kemampuan Perdana Menteri dan para menterinya sangat buruk atasi persoalan keuangan. Pemerintah tidak tulus dan jujur bantu masyarakat, hanya utamakan kepentingan sendiri, ujarnya. Kenapa tak contoh keberhasilan Indonesia, ujarnya mempertanyakan. Dikutip kata logika dari Malaysia Todaynet 15 Juli yang lalu, tudingan politisi Malaysia ditepis Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Safrul Tengku Abdul Aziz. Ia yakin Malaysia mampu bebas dari beban hutang. Kita aman, tidak seperti Sri Lanka yang gagal bayar hutang luar negeri sebesar 51 miliar US pada bulan April lalu, ujarnya. Namun, pembelaan Abdul Aziz sulit diterima para politisi. Saat ini 97% hutang luar negeri Malaysia dalam mata uang ringgit yang berisiko pada nilai tukar mata uang. Undang-undang Malaysia telah menerapkan batas hutang Malaysia tidak melebihi 65% dari produk domestik bruto. Namun hingga akhir Juni 2022, hutang sudah mencapai 60,4% dari PDB Malaysia.
Sementara Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat hingga mampu mengurangi hutang. Diketahui juga Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul mengatakan sangat tipis kemungkinan negaranya bangkrut seperti Sri Lanka. Diketahui melalui halaman channel News Asia pada Selasa 19 Juli 2022, Zafrul menyebut bahwa Dana Moneter Internasional IMF tidak pernah melaporkan bahwa Malaysia menghadapi masalah yang akan mengakibatkan kebangkrutan. Sebaliknya, IMF justru meyakini pada prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pada akhir April 2022, IMF mengatakan keyakinannya bahwa produk domestik bruto PDB kami yakin tumbuh pada tingkat 5,75%. Jika kami membandingkan indikator ekonomi kami dengan Sri Lanka, jelas bahwa ekonomi kami jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, kemungkinan Malaysia bangkrut seperti Sri Lanka sangatlah kecil, ujarnya pada 17 Juli 2022. Dia merinci, pada akhir Juni 2022, pinjaman luar negeri Malaysia berjumlah 29,4 miliar RM atau 66 miliar US, sementara utang wajib menyumbang dari 60% dari PDB. Sebelumnya, Zafrul mengatakan bahwa posisi fiskal Malaysia masih kuat dan utang pemerintah federal masih terkendali. Bahkan pemerintah tetap disiplin dan tidak pernah gagal membayar bunga dan hutang jatuh tempo meskipun telah melalui serangkaian krisis ekonomi dan resesi keuangan. Ini membuktikan reputasi dan kemampuan Malaysia sebagai debitur dengan catatan pembayaran yang sangat baik, katanya. Dia juga menyebut Kementerian Keuangan telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atas beberapa laporan palsu di media sosial tentang posisi hutang negara yang tampaknya ditujukan untuk menyesatkan masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan investor Malaysia. Zafrul juga mengatakan rasio pelunasan hutang Malaysia pada 2021 adalah 16,3%. Adapun diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 18% pada tahun ini. Ini berarti untuk setiap RN1 mendapatkan yang diterima pemerintah, hampir 20 sen digunakan untuk membayar bunga saja, dan ini tidak memperhitungkan kemampuan membayar pokok pinjaman. Oleh karena itu, kemampuan kami untuk meningkatkan tingkat utang kami terbatas dibandingkan dengan negara lain, tuturnya. Zafrul menambahkan, debt service ratio negara maju seperti Inggris 6,6%, Amerika Serikat 5,2%, dan Jepang 4%. Bahkan rasio pajak terhadap PDB Malaysia sekitar 11%, lebih rendah dari Filipina 18%, Thailand 70%, dan Singapura 13%. Bahkan diketahui juga mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyinggung soal Indonesia dalam pernyataan terbarunya saat membahas pembangunan. Mahathir menyatakan dirinya siap mengakui bahwa Malaysia negaranya tertinggal dari Indonesia soal pembangunan. Saya siap menerima bahwa dalam hal pembangunan Malaysia belakangan ini tertinggal dari Indonesia dan juga Vietnam. Tentu saja kita selalu di belakang Singapura, tulis Mahathir dalam pernyataan bersambung via akun Twitter resminya seperti dikutip detik.com pada Senin 18 April 2022. Dalam pernyataan ini, Mahathir kemudian membahas soal penggunaan teknologi untuk membatasi praktik korupsi. Mahathir mengkritik Malaysia yang disebutnya tertinggal dari beberapa negara Afrika dalam hal ini. Tapi saya terkejut ketika saya mendapati bahwa kita juga tertinggal dari beberapa negara Afrika. Kita tidak siap menggunakan teknologi terkini untuk mencapai efisiensi dan membatasi korupsi. Kita menolak teknologi ini karena itu mungkin mengungkap kesalahan anggota parlemen kita, sebutnya. Saya diberitahu bahwa jika kita mengadopsi teknologi baru ini akan ada protes keras dari anggota parlemen. Tampaknya banyak dari mereka terlibat dalam bisnis ekspor dan impor, imbuh Mahathir. Dan negara kita terus merugi karena kita menolak cara-cara pengelolaan yang lebih baik, kritiknya. Mahathir yang 2 kali menjabat sebagai PM Malaysia ini merupakan salah satu tokoh politik yang paling dominan di Malaysia. Dia memimpin Malaysia dari tahun 1981 hingga tahun 2003 lalu, kemudian kembali berkuasa tahun 2018 dalam usianya yang mencapai 92 tahun dengan memimpin koalisi reformis. Namun pemerintahannya kolaps tahun 2020 karena pertikaian politik. Total masa jabatan Mahathir Mohamad PM Malaysia mencapai 24 tahun.